Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Ratnasari, NPM 246100099, Prodi Manajemen, kelas K3, mata kuliah Manajemen Keuangan 2, dosen pengampu Dr. E. Febrianto, SIMM, Universitas Muhammadiyah Metro. Jadi, pada video kali ini saya mau sharing hasil wawancara dan analisis usaha yang sudah saya lakukan langsung di lapangan. Jadi, kemarin saya sempat mengunjungi dan mewawancarai salah satu stand yang menurut saya cukup menarik, yaitu stand Vokasi Stand yang mengusung tema Princess. Nah, saya bakalan bahas tuntas mulai dari identitas usaha, modal, harga jual, arus kas, sampai BEP-nya. Jadi, simak terus ya videonya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu identitas usaha. Jadi, stand ini namanya Vokasi Stand. Waktu saya datang langsung ke sana, pertama yang saya tangkap itu standnya lucu, dekorasinya bertema princess, ada balon-balon huruf di atas gambar-gambar princess Disney di mana-mana. Pokoknya estetik banget dan langsung menarik perhatian orang lewat. Nah, produk yang mereka jual ada dua. Yang pertama itu taso Rainbow Princess. Jadi ini semacam cemilan taso yang dikemas dengan konsep yang unik dan menarik, dijual dengan harga 10.000 per 4 piece. Yang kedua ada Coffee Prince. Ini minuman kopi yang juga disesuaikan sama tema stand mereka dan dijual seharga 15.000 per piece-nya. Untuk target konsumennya sendiri, mereka menyasar mahasiswa, dosen, dan seluruh pengunjung yang hadir di acara bazar tersebut. Oke, lanjut ke poin kedua, yaitu analisis modal usaha. Nah, ini yang menarik. Jadi, sumber modal mereka itu murni dari patungan seluruh anggota kelompok. Jadi, tidak ada yang namanya pinjam ke orang tua atau kemanapun, murni usaha bareng-bareng. Total modal awal yang mereka kumpulkan adalah sebesar 150.000. Mungkin kedengarannya kecil ya. Tetapi di situ seni mengelola usaha dengan modal terbatas itu terlihat. Modal tersebut kemudian dialokasikan untuk beberapa kebutuhan, diantaranya pembelian bahan baku untuk membuat taso, pembelian bahan baku untuk kopi, lalu juga untuk kebutuhan dekorasi stand supaya tampilannya menarik. Dan juga untuk cetak menu yang tadi kalian bisa lihat di foto, desainnya juga sudah bagus, rapi, dan sesuai tema. Masuk ke poin ketiga, kita bahas analisis harga pokok dan harga jual produk mereka. Untuk taso Rainbow Princess, harga pokok produksinya sekitar 5.000 per 4 piece dan dijual seharga 10.000 sehingga margin keuntungannya mencapai 50%. Sedangkan Coffee Prince harganya pokoknya itu 8.000 dan dijual 15.000 dengan margin keuntungan sekitar 47%. Penetapan harga ini menurut saya sudah tepat, tidak terlalu mahal buat konsumen tetapi tetap menguntungkan buat penjual. Kedua produk ini sama-sama punya margin yang sangat baik untuk skala usaha bazar kampus. Oke, sekarang kita masuk ke poin keempat, yaitu analisis arus kas sederhana. Jadi, kalau kita estimasikan dalam satu hari bazar, misalnya mereka berhasil menjual 20 porsi taso dan 10 cup kopi, maka total pemasukannya adalah dari taso 20 dikali 10.000 sama dengan 200.000, dari kopi 10 dikali 15.000 sama dengan 150.000, maka total pemasukannya adalah 350.000. Kemudian untuk pengeluaran harian bahan baku dan biaya operasional lainnya sekitar 180.000. Maka estimasi laba bersih harian yang bisa mereka kantongi adalah sekitar 170.000. Angka ini cukup memuaskan untuk sebuah usaha skala bazar kampus dengan modal yang relatif kecil. Bahkan kalau penjualannya melebihi estimasi, keuntungannya bisa jauh lebih besar lagi. Nah, sekarang kita ke poin yang menurut saya paling penting dalam analisis usaha, yaitu break even point atau BEP, analisis titik impas. BEP ini penting banget karena dari sini kita bisa tahu berapa minimal produk yang harus dijual supaya usaha ini tidak rugi atau balik modal. Oke, kita hitung untuk BEP unit produk taso. BEP unit sama dengan total modal dibagi harga jual per unit
150.000 dibagi 10.000 sama dengan 15 porsi. Artinya stand ini harus menjual minimal 15 porsi bakso untuk bisa balik modal. Kemudian untuk BEP rupiah sama dengan modal dibagi 1 dikurang rasio biaya. 150.000 dibagi 0,5 sama dengan 300.000. Jadi, stand ini perlu menghasilkan omset minimal 300.000 untuk mencapai titik impas. Dan kalau kita lihat dari estimasi pemasukan harian tadi yang mencapai 350.000, berarti mereka sudah melewati titik BEP dan dalam posisi untung. Oke, lanjut ke poin ke-6, analisis pengelolaan keuangan. Jadi, berdasarkan hasil wawancara saya, keuntungan yang didapat dari penjualan ini rencananya akan dibagi rata kepada seluruh anggota kelompok setelah acara bazar selesai. Menurut saya, ini merupakan bentuk pengelolaan yang adil dan transparan antar anggota. Namun, tentu saja ada beberapa kendala keuangan yang mereka hadapi. Yang pertama adalah modal terbatas, sehingga jumlah produk yang bisa diproduksi juga terbatas. Yang kedua adalah ketidakpastian jumlah penjualan karena bazar kampus tidak bisa diprediksi berapa banyak yang akan datang dan membeli. Dan yang terakhir, poin ke-7 yaitu kesimpulan hasil analisis usaha. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang sudah saya lakukan, stand vokasi Alsten merupakan usaha yang layak dan prospek positif. Margin keuntungan hampir 50%. BEP yang realistis dan pengelolaan modal yang efisien menjadi bukti bahwa usaha ini dijalankan dengan perencanaan yang baik. Pengalaman berwirausaha seperti ini sangat berharga bagi mahasiswa karena kita belajar langsung mengelola usaha dari nol, mulai dari perencanaan modal sampai strategi pengembangan usaha. Terakhir, pesan dari saya dan sebagai penutup, usaha yang sukses bukan diukur dari seberapa besar modalnya, tetapi seberapa bijak cara mengelolanya. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.